Pada suatu hari di sekolah ada 4 orang anak yang bernama Andi, Randy, Siti, dan Putri sedang latihan pentas. Karena Andi sudah lelah ia pun marah-marah hingga membuat Siti menangis. Randy pun yang sedang membaca naskah pun terkejut dengan kemarahan Andi. Kemudian, muncullah pelangi nasihat yang memberikan penjelasan tentang emosi. Setiap emosi punya warna, yuk kita belajar mengenalinya, ucap pelangi nasihat. Saat Andi menenangkan diri, pelangi pun mengatakan, marah itu kuat, tetapi bisa menyakiti, ucap pelangi. Kemudian Randy pun menenangkan diri. Sedih itu wajar tetapi beranilah untuk berbicara. Kemudian Siti pun menenangkan diri. Semangat itu indah namun harus hati-hati. Lalu tibalah hari mereka tampil dan mereka pun tampil dengan semangat dan mendapatkan tepuk tangan penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama-sama kita menyaksikan video mengenai cuplikan cara mengelola emosi dengan baik. Adapun cara mengelola emosi dengan baik yaitu tarik napas dalam, tenangkan sejenak, ubah pola pikir negatif menjadi positif, alihkan perhatian dengan aktivitas fisik atau hobi, kemudian bila masih emosinya berlanjut, ungkapkan emosi di waktu yang tepat seperti curhat kepada teman kepercayaan Anda. Adapun teori menurut Daniel Goleman, seorang psikolog dari Amerika Serikat yang terkenal dengan mempopulerkan konsep kecerdasan emosional atau yang kita kenal emotional intelligence di dalam berbagai lapisan masyarakatnya. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Jadi, jika Anda sadar diri, Anda selalu tahu bagaimana perasaan Anda dan Anda tahu bagaimana emosi dan tindakan Anda. Anda dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Menjadi diri sendiri juga berarti memiliki gambaran jelas tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Artinya, ungkapan di atas mengatakan bahwa menjadi sadar diri itu adalah memiliki pemahaman yang sangat mendalam dan sangat berpengaruh dengan tindakan kita dan dampaknya baik diri sendiri maupun orang lain. Ini menjadi pondasi utama dalam mengembangkan kecerdasan emosional yang memungkinkan kita untuk bertindak lebih bijak dalam membangun hubungan yang sehat dan terus berkembang secara pribadi. Yang kedua yaitu self-regulation atau pengaturan diri. Jadi, ungkapan mereka, pemimpin yang mampu mengatur diri sendiri efektif jarang menyerang orang lain secara verbal, membuat keputusan yang terburu-buru atau emosional, memberikan anggapan kepada orang lain, atau mengkompromikan nilai-nilai mereka. Artinya, pengaturan diri adalah tentang tetap memegang kendali. Jadi prinsip ini juga mencakup fleksibilitas dan komitmen seorang pemimpin terhadap akuntabilitas pribadinya. Artinya, kecerdasan emosional seorang pemimpin untuk tetap memegang kendali dan jarang menyerang secara verbal dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kata kunci yang selanjutnya yaitu motivation. Artinya, pemimpin yang termotivasi secara mandiri bekerja secara konsisten untuk mencapai tujuan mereka dan memiliki standar yang sangat tinggi untuk kualitas pekerjaan mereka. Pemimpin yang memiliki motivasi diri yang bekerja dengan tujuan yang jelas dan menetapkan standar tinggi untuk mencapai tujuan mereka secara konsisten dan berusaha mencapai hasil yang terbaik. Karakteristik ini disebut juga sebagai kepemimpinan berorientasi pencapaian dan tujuan dan memastikan sumber daya yang memadai serta mendorong kemandirian untuk tim untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu empati. Bagi para pemimpin memiliki empati yang sangat penting untuk mengelola tim atau organisasi yang sukses. Pemimpin yang berempati mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain. Mereka mampu mengembangkan anggota tim, menantang tim, dan bertindak adil dan memberikan umpan balik serta membangun di dalam tim itu sendiri. Kesuksesan tim itu tergantung dari sebuah kepercayaan pemimpin, komunikasi yang terbuka, dan lingkungan kerja yang support. Dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial, yaitu pemimpin yang unggul dalam elemen keterampilan sosial, yaitu kecerdasan emosionalnya, komunikasi yang hebat.
Mereka sama-sama terbuka dengan memberikan, berita baik dan mendapatkan dukungan dari timnya. Artinya, kecerdasan emosional juga kemampuan itu berinteraksi secara efektif dengan orang lain, komunikasi yang baik, dan mampu memotivasi tim. Mungkin itu saja materi yang hari ini yang saya akan berikan, dan mohon maaf bila banyak salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.